Perkenalkan, saya Ajeng Sulistiani, NIM 175. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh pemateri yang kedua. Materi yang selanjutnya yaitu metode dan corak tafsir Al-Mizan. Kalau ditelusuri sejarah perkembangan tafsir, didapati perbedaan cara dan metode para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh pola pikir, aliran filsafat, teologi, mazhab fikih yang mereka anut. Dan dalam menafsirkan ayat, mereka terpola kepada aliran dan mazhab lainnya, berbeda dengan yang dilakukan Toba-Tobai dalam tafsir Al-Mizan. Dalam menjelaskan maksud dan makna Al-Quran, terlebih dahulu ia merujuk kepada Al-Quran sendiri sebelum merujuk kepada sumber yang lain. Jadi, seakan-akan ia menginginkan Al-Quran berbicara sendiri sebelum diterapkan pada pandangan pribadi. Adapun pandangan atas pemikiran lain yang dimaksudkan ke dalam tafsirnya adalah pendapat dan pemikiran yang telah diuji terlebih dahulu dan diakui kesohihannya. Dengan demikian, ia mendidik dalam berpikir tidak terpengaruh dengan aliran mazhabnya, apalagi mazhab lainnya. Di satu sisi metode penafsiran dalam tafsir Al-Mizan adalah tafsir tahlili. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Toba-Tobai dalam tafsirnya ini mengikuti runtutan ayat sebagaimana dalam mushaf dan menafsirkan ayat demi ayat mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Pada sisi lain, tafsir ini menggunakan metode maudu'i atau tematik. Mufasir dalam kitab ini menetapkan pemahaman beberapa kandungan ayat dalam setiap surat. Tema-tema pembahasannya seperti Qurani, Roai, Falsafi, Ijtima, Tarik, Akhlak, Ilmi, Isyari, dan aspek hukum fikih. Kemudian di sini dikemukakan ciri-ciri umum tafsir Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber primer. Dalam tafsirnya adalah Al-Quran itu sendiri, yaitu menafsirkan ayat dengan ayat, dan sumber sekunder adalah hadis-hadis sejarah, karya ilmiah lainnya yang tidak saja bersumberkan dari kalangan syariah, tetapi juga di kalangan ahli sunnah. Hadis disebutkan dengan sanad yang lengkap. Hadis yang digunakan adalah hadis mutawatir, sementara hadis ahad dapat diterima ketika membahas hukum syariah. Ia juga menggunakan asbabun nuzul dalam membantu pemahaman ayat. Pendapat dan hasil ijtihad para sahabat dan tabi'in setelah diseleksi dan didiskusikan terlebih dahulu, dan dalam ia menolak dan bahkan para mufasir yang menggunakannya. Yang kedua yaitu pendekatan yang menggunakan dalam tafsirnya adalah pendekatan Quran, filsafat, tasawuf, teologi hukum Islam, sosial, sejarah, akhlak, dan periwayatan. Adapun penjelasan aspek bahasa dan sastra sekedar kebutuhan, tidak seluruhnya dibahas dan tidak pula mendetail. Pembahasan tafsir Al-Mizan mengandung beberapa aspek pembahasan, yaitu kajian Qurani, Roai, Ijtimai, Falsafi, Ilmi, Isyari, teologi, dan aspek fikih. Namun pembahasan masing-masing aspek tidak terlalu mendalam karena menurut pembahasannya detailnya di dalam bidang kajian dan disiplin masing-masing tidak di dalam tafsir. Menurut penulis pemikiran, tafsir Al-Mizan tidak dipengaruhi dengan secara utuh oleh mazhab-mazhab tertentu, termasuk pengaruh tafsir Syiah 12. Dalam tafsir Syiah 12, mereka lebih mengutamakan rayu atau akal.
dan tafsir ini termasuk tafsir Ar-Ra'yu Mazmumah. Ar-Ra'yu Al-Mazmumah atau penafsiran dengan akal yang dicela atau dilarang karena bertumpu pada penafsiran makna dengan pemahamannya sendiri, dan istinbat hanya menggunakan akal atau logika semata yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Kebanyakan metode ini digunakan oleh para ahli bid'ah yang sengaja menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan keyakinannya untuk mengajak orang lain mengikuti langkahnya. Juga banyak dilakukan oleh ahli tafsir periode sekarang ini. Tafsir Al-Mizan menggunakan corak tafsir Al-Quran di Al-Quran. Konsisten termasuk menyangkut masalah akidah dan kisah-kisah. Dalam pandangan At-Tabatabai, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran adalah metode penafsiran yang paling valid. Bagaimana mungkin Al-Quran akan menjadi penjelas bagi segala sesuatu dan menjadi petunjuk serta penjelas bagi setiap permasalahan jika kemudian ayat Al-Quran masih menyimpan makna yang misteri, tidak bisa ditangkap atau diungkap maksudnya. Dengan kata lain dikatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada ayat yang sahabat tabai adalah induk dan menjadi rujukan dari ayat-ayat yang dianggap samar. Corak penafsiran Al-Mizan yaitu menggunakan kajian-kajian seperti falsafi, ilmiah, tarik, sosial, dan akhlak. Jika hal ini dibutuhkan dalam kajian tafsir Al-Mizan. Dalam menjelaskan ayat, Tabatabai berpedoman kepada pendapat para pakar dari berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, tarik, dan lain-lain, baik yang bersumber dari para imam Syiah imamnya maupun dari kalangan ulama Sunni. Ini dimaksudkan untuk menyingkap sisi-sisi pembahasan yang dikehendaki oleh tema tersebut dan menjaga kejujuran pandangannya terhadap masalah yang dibahas. Misalnya, tentang kedudukan basmalah, baik dalam surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Tabatabai mengambil beberapa riwayat dari para imam, di antaranya dari Amir Al-Mu'min atau Ali bin Abi Thalib, bahwasanya basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah dan Rasulullah SAW selalu membacanya serta menganggapnya sebagai bagian darinya. Beliau juga bersabda, surat Al-Fatihah adalah Al-Sab Al-Matsani. Yang selanjutnya karya-karya Tabatabai. Tabatabai mengukir reputasi berkat beragam karya akademisnya. Yang penting adalah tafsir Al-Quranul Mizan fi Tafsir Al-Quran. Akurat kalau dikatakan bahwa karya ini merupakan fondasi atau basis prestis akademisnya di dunia muslim. Karya-karyanya diantara lain adalah seperti Usul Falsafeh Warawis Realism, kemudian Hasiyah Berasfar, Musahabeh Ba Ustad Korbin, Ali wal Falsafeh Ye Al-Ilahi, Syekh Dar Islam, Quran Dar Islam, Bidayah Al-Hikmah, Nihaya Al-Hikmah, Risalah Dar Hukumat Islam, dan lain-lain. Ada banyak sekali karya-karya Tabatabai. Dalam bidang tulis-menulis, Tabatabai termasuk penulis produktif yang menghasilkan karya yang cukup banyak. Di samping karya monumentalnya, kitab tafsir, ia memiliki karya-karya lainnya dalam berbagai disiplin ilmu. Di antaranya adalah seperti risalah tentang penalaran, risalah tentang sophistry, risalah tentang analisis, risalah tentang susunan, risalah tentang gagasan asal-usul manusia, risalah tentang kenabian dan mimpi-mimpi. Sedangkan buku-buku yang ditulis ketika bermukim di Tabri adalah risalah tentang nama-nama dan sifat Tuhan,
risalah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, risalah tentang manusia sebelum di dunia, risalah tentang manusia di dunia, risalah tentang manusia setelah di dunia, dan lain-lain, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Sekian yang dapat disampaikan, terima kasih.